Oke, selamat siang Tribuners. Kembali lagi dengan kami Tribun Manado di dalam acara Tribun Podcast. Kembali dengan saya Ferdi, wartawan Tribun Manado. Dan seperti biasa Tribuners, di saat ini kami akan berbincang-bincang lagi. Kami sudah mengundang narasumber dan di depan saya Tribuners sudah ada narasumbernya. Masih muda, cantik juga, dan hari ini kita akan bicara mengenai tema yang sudah kita angkat, yaitu penting update skill di usia remaja atau di teenager ya, yang sering dikenal. Langsung saja Tribuners, saya ingin mengajak Tribuners semua untuk berbincang-bincang langsung. Sebelum itu kita akan kenal lebih dekat dulu dengan narasumber kita. Oke, selamat siang Dek. Selamat siang, Kak. Oke, bagaimana kabarnya ini? Baik sekali. Baik ya. Oke. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, di Tribuners di rumah tentunya ingin mengetahui lebih jauh kehidupannya dia sendiri, atau yang nanti dia akan perkenalkan langsung namanya, terus juga asalnya dari mana, sekarang tinggalnya di mana. Silakan. Jadi, perkenalkan, nama saya Karen Kristania dan saya itu berasal dari Manado. Jadi, untuk kesibukan saya sehari-hari yaitu sekolah, belajar tentunya, dan ekskul. Oke. Kristinia, Karen Kristinia, Kristania, Kristania Angel Robot. Oke, panggilannya siapa? Karen, Kak. Karen. Oke, Karen. Karen sekarang umur berapa? 15 tahun. Wah, 15 tahun ya. 15 tahun. Sekarang ya 15 tahun. Kapan ke 16? Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini tepatnya di bulan berapa? Di bulan Agustus. Oh, bulan Agustus ke 16 tahun. Masih muda. Masih muda tapi sudah pakai salempang ya. Nanti kita akan tanya-tanya ya Tribuners ya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan dia. Nah, sekarang Karen menjabat sebagai Miss Teenager Sulawesi Utara 2022. 2022. Oke. Nah, di umur yang menarik ya Tribuners, di umur yang 15 tapi dia sudah memegang tanggung jawab dan juga menyandang gelar sebagai Miss Teenager 2022 Sulawesi Utara. Gelar yang diterima ini kapan? Pemilihannya ini berlangsung 2022 di bulan apa? Di bulan Oktober. Oh, bulan Oktober ya. Dari penyelenggara sendiri itu dari mana gitu yang menyelenggarakan? Kalau Putri Indonesia ada dari penyelenggaranya, kalau Putri Sulawesi Utara ada. Kalau dari Miss Teenager sendiri penyelenggaranya dari pihak mana? Ada dari pihak untuk itu saya juga kurang Ya, tahu. yang ownernya kalau tidak salah itu yang Kayudi itu ya, yang Iya. Oke, dari dibuka pendaftaran, ketika dibuka pendaftaran akhirnya mendaftar. Waktu itu yang mendaftar berapa banyak? Kalau yang Karen masih ingat? Sekitar 20-an lebih. 20-an lebih ya. Dari umur-umur berapa yang waktu itu ikut mendaftar? Yang paling tua waktu itu ada 18 tahun. Kayak 18 tahun. Dan paling muda seingat saya 13 tahun. 13 tahun. Iya. Waktu itu dia juga masih 15 tahun ya, Iya. waktu ikut itu ya. Seleksinya di Manado di sini ya? Iya, di Manado. Oke, kegiatan-kegiatan waktu itu, waktu masuk itu pendaftaran, terus ada seleksi-seleksi apa waktu mengikuti seleksi Miss Teenager ini? Ada karantina, photoshoot, dan di situ kita mendapatkan banyak materi. Dari situ kita dilihat dari keaktifannya. Nah, dari keaktifan tersebut kita mulai dinilai dari para panitia, sehingga itu dapat berpengaruh di grand final nanti. Oke, dan pada saat grand final, akhirnya terpilih ya, Iya, menjadi Miss Teenager. Gimana perasaannya? Terpilih di umur yang 15 tahun kan ada, pasti kan dalam namanya kontestasi ya, pasti kan ada pesaing-pesaingnya juga kan, yang pasti punya kelebihan, punya skill, punya kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Nah, gimana perasaannya bisa memenangkan dalam pemilihan ini sebagai Miss Teenager? Perasaan saya waktu itu tentunya tidak menyangka, karena waktu itu kontestan yang lain juga sangat berbakat, memiliki skill mereka masing-masing dan keunggulan di bidang masing-masing begitu.
Karena melihat hal tersebut saya terkejut bisa terpilih sebagai Miss Teenager dan juga senang sekali. Oke. Jadi lewati banyak proses banyak proses, dengan proses yang dilewati dari mulai ada karantinanya kan itu kan? Iya, Ada karantina, pembekalan, penerimaan materi, dan akhirnya bisa terpilih dan sekarang menjabat ya. Sudah ini periodenya berapa lama? Dari 1 tahun. Berarti dari 2022 selesainya di 2023. Oke, di 2023 ini ya. Nanti akan ada pemilihan lagi ya untuk menggantikan. Oke. Kehidupan sehari-harinya tadi sudah sempat bilang di awal bahwa sekolah, terus juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, kesibukannya setiap hari ya tentunya pagi pergi ke sekolah. Nah, apa yang dilakukan sekarang ya sebagai Miss Teenager 2022, tanggung jawabnya itu kan ketika dikasih satu kepercayaan, tentunya kan pasti ada timbal balik yang diminta. Kan kalau ketika kita menjadi sama kasih ambil contoh ya, sebagai Miss Indonesia pasti punya tanggung jawab. Contohnya kalau dia sebagai Miss Pariwisata, dia harus mempromosikan wisata. Oh, Indonesia ini seperti ini. Nah, kalau dia sendiri sebagai Miss Teenager ya, tugas dan tanggung jawabnya itu seperti apa? Nah, jadi sebelumnya saya ingin berbicara tentang apa itu dan apa tujuan Miss Teenager itu. Jadi Miss Teenager itu adalah suatu duta daerah yang bertugas menjadi role model dan contoh bagi setiap remaja di Indonesia. Tetapi saya mendapatkan yang Sulawesi Utara. Tentunya saya harus menginspirasi menjadi role model dan menjadi contoh terkhusus di daerah Sulawesi Utara, menjadi contoh dari para remaja-remaja. Nah, dengan terpilihnya saya sebagai Miss Teenager Sulawesi Utara 2022, saya memegang tanggung jawab yang besar. Sebagai Miss Teenager Sulawesi Utara 2022, saya harus menjadi role model, contoh yang baik bagi remaja-remaja yang berada di Sulawesi Utara. Dan tentunya saya tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu. Harus menjadi contoh yang baik, artinya saya tidak bisa membuat kesalahan gitu. Karena dari kesalahan tersebut dapat menjadi contoh-contoh bagi para remaja-remaja di Sulawesi Utara. Nanti setelah saya melakukan suatu kesalahan, itu artinya saya tidak pantas memegang jabatan ini. Jadi kalau yang Kak tangkap ya, sebagai Miss Teenager tentunya harus jadi contoh dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata, entah itu di sekolah atau dan lain sebagainya. Terutama pasti karena tadi yang kalian bilang bahwa jadi role model artinya orang bisa melihat apa yang kita buat. Kalau salah, kalau orang ikut itu salah, berarti kita juga salah. Jadi mencontohkan sesuatu yang bagus, yang baik. Menarik juga ya, memang tugas dan tanggung jawabnya tidak beda-beda seperti yang lain ya, meskipun pemilihannya ada di Sulut. Dan banyak sekali kan remaja di Sulut ini ya yang harus diedukasi tentunya ya, harus diedukasi, diberikan contoh, teladan dan lain sebagainya. Dan memang tanggung jawab yang diberikan cukup berat juga ya. Oke. Nah tentunya kalau kita bicara tentang Miss Teenager, ini kan satu pemilihan yang bagi Kak juga ini bergensi karena ini di Sulawesi Utara dan memegang gelar juga. Apa yang dilakukan ketika sudah menjabat tadi selain menjadi role model ya, meraih penghargaan dan lain sebagainya, mungkin tidak di sekolah-sekolah dikasih tanggung jawab gitu, atau di sekolah, karena biasa kan jadi pemimpin kan, jadi contoh, jadi teladan, biasanya dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab, disuruh baking ini baking itu, ada tidak tanggung jawab itu? Nah, boleh cerita sendiri sedikit apa itu tanggung jawab itu yang diberikan? Tanggung jawabnya itu seperti ketika saya berada di sekolah dan mungkin pakaiannya tidak rapi atau seragamnya tidak cukup rapi, pasti langsung ditegur karena kan saya Miss Teenager, seharusnya mencontohkan hal yang baik. Bagus ya. Dan
Salah satunya kalau misalnya saya lihat sampah di lingkungan sekitar dan hanya membiarkan, pasti sadar diri sendiri. Sebagai Miss Teenager pasti harus menjadi contoh. Nah, kalau saya misalnya lihat sampah di lingkungan sekitar, pasti langsung diangkat dan dibuang ke tempatnya. Oke, jadi ada tanggung jawab ya, beban-beban yang diberikan ya untuk itu. Oke, kita ke tema kita ya, Dek. Kita juga bicara tentang skill di masa remaja. Penting kita harus membangun skill. Kak juga pernah jadi remaja. pernah jadi remaja sekarang sudah muda, bahkan nanti akan menikah. Pernah jadi remaja. Bagi Kak, menjadi seorang remaja itu kita mencari jati diri. Setuju tidak? Setuju ya. Di masa remaja kita berusaha untuk mencari jati diri kita mau jadi apa, kita nanti mau seperti apa. Itu biasanya di masa-masa remaja itu di masa pencarian kita mencari jati diri. Nah, kalau Kak di masa remaja itu membangun skill itu sangat penting. Iya, sangat penting. Sangat penting. Setuju tidak? Setuju. Nah, kalau Demon tanggapi itu seperti apa? Kalau dari diri sendiri ya. Mengembangkan skill di usia remaja, ya itu sangat penting sekali karena skill-skill yang kita kembangkan di saat kita masih berusia remaja pasti akan berpengaruh baik di masa depan kita nanti. Contohnya dalam mengembangkan kemampuan public speaking, pastinya itu akan berpengaruh pada masa depan kita. Itu salah satu contohnya. Salah satu contoh ya. Jadi mengasah skill sejak dini, sejak remaja itu sangat penting. Sejauh ini apa yang dia lakukan ini kan di usia remaja ini kan, kalau yang Kak lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan Kak juga pernah remaja tentunya. Di masa remaja kan seringkali kita daripada mau ikut kursus, daripada mau ikut komunitas, komunitas dalam hal ini komunitas yang sehat. Lebih baik kita main game, main ML di rumah, atau pergi nongkrong dengan teman-teman. Kan banyak kan seperti itu sekarang. Atau kita pergi di satu tempat di kafe, kita duduk main game sama-sama. Kalau dia sendiri itu seperti apa? Apa yang dia lakukan? Karena sebagai Miss Teenager ya. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut saya membagi waktu. Nah, di usia ini saya mengembangkan skill-skill saya dengan mengikuti organisasi-organisasi. Contoh. Dan contohnya seperti Miss Teenager. Dan untuk di sekolah saya mengambil bagian atau ikut aktif dalam kegiatan sekolah. Dan juga aktif dalam ekskul untuk mengembangkan skill-skill saya tentunya. Dan untuk bermain game, nongkrong, dan lain-lain, itu tidak terlalu penting bagi saya. Oleh karena itu, ya memang pernah sering. Tapi pasti juga ya. Tapi tidak over begitu, Kak. Tidak terlalu ya fokus itu, karena ada orang yang memang fokusnya di situ, main game terus, tidak ingat belajar. Padahal di masa remaja seperti tadi juga yang Kirin bilang, bahwa masa-masa produktif seorang harus mengasah skillnya itu, kemampuannya itu. Tapi tetap main game tentu ya, pasti ada waktu di mana. Tapi tidak yang over begitu. Tahu batasan, intinya itu pasti ada batasan di mana harus ada waktu di mana belajar, ada waktu di mana harus main ya. Berarti harus pintar-pintar bagi waktu, seperti tadi yang Keren sampaikan. Pasti tentunya berprestasi dong. Pasti berprestasi ya, karena tidak mungkin dipilih, karena pasti kan diseleksi kan akan ditanya itu juga kan, tentang prestasinya pasti akan dilihat. Nah, prestasi apa yang Dek sudah raih selama ini, entah di sekolah atau entah di luar sekolah, ikut kegiatan mungkin di nasional atau mungkin di daerah, ada tidak? Ada. Boleh sebut prestasi apa saja itu? Prestasi saya itu salah satunya Miss Teenager. Miss Teenager. Nah, itu di provinsi. Untuk di nasional saya mendapatkan Intelijensia, Miss Teenager Intelijensia 2 2022. Dan saya juga masuk top 6 diplomasi session
waktu di nasional, event nasional Miss Teenager Indonesia. Untuk di sekolah saya masuk tim DBL. Apa itu DBL? DBL itu salah satu akademik basket yang besar di Indonesia. Oke, main basket juga? Iya. Oh iya, iya. Banyak sekali prestasinya ya. Oke, jadi ada beberapa juga pernah menyandang gelar ya, selain Miss Teenager, tadi juga nasional ya. Apa itu nasional tadi yang pernah? Miss Teenager Intelligentsia. Miss Teenager Intelligentsia. Itu seleksinya nasional ya? Iya. Oke, pernah meraih itu di 2022 juga ya, di 2022 ya. Oke, tentunya pasti ada rahasianya dong. Kalau jadi punya prestasi seperti itu, tidak cuma main-main kan, pasti ada sesuatu yang dilakukan. Nah, rahasianya apa? Sampai bisa meraih begitu banyak prestasi di umur yang masih sangat muda. Pasti kan ada rahasianya. Seseorang mau berprestasi tidak mungkin dia hanya duduk diam. Seorang yang mau yang meraih prestasi seperti yang tadi disampaikan, tidak mungkin dia hanya main game terus tanpa melakukan sesuatu. Rahasianya Dek, meraih prestasi itu apa yang dilakukan selama ini? Jika kita punya tujuan ya, kita harus konsisten dengan hal-hal yang membuat kita mencapai tujuan tersebut. Oke. Kalau soal main-main boleh, tapi tahu batasan, tahu membagi waktu. Mana yang cocok kita bermain, mana waktu yang cocok untuk belajar. Oke. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu. Bagi waktu lagi ya tentunya. Tapi yang lebih penting itu belajar dan mengasah skill. Mengasah skill. Mungkin ada cara tidak yang boleh disampaikan ke teman-teman remaja yang sesama usia sekarang di 15 tahun yang mungkin punya keinginan untuk mengasah skill, tapi dia tidak tahu caranya gimana sih ini kita bisa mengasah kita skill agar bisa seperti Keren. Mungkin dorang juga akan ada sementara nonton ya. Ketika dorang nonton ini, bagaimana sih supaya kita mungkin ke depan kita punya keinginan bisa menjadi Miss Teenager di 2023, 2024 atau 2025, tapi kita tidak tahu mulainya dari mana. Kalau contohnya kan ada yang dia malu ngomong ini, bicara di muka, atau dia malu untuk tampil, mau kenalan saja malu. Nah, mungkin boleh bagi tipsnya ke teman-teman yang sesama umur supaya dorang bisa tahu memulai dari mana. Boleh? Kalau dari saya sendiri, saya mengembangkan skill-skill dalam berorganisasi, public speaking saya dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di luar, contohnya mengikuti organisasi-organisasi, sering mengikuti lomba-lomba juga. Contohnya ini seleksi pemilihan Miss Teenager. Nah, karena di pemilihan itu kita kan mendapat materi tentang public speaking, manners, dan lain-lain. Tentunya itu sangat bermanfaat bagi saya dan saya dapat mengembangkan kemampuan public speaking saya, berbicara di depan umum saya melalui Miss Teenager. Oke, jadi kalau Kak tangkap ini, berarti untuk mengasah satu skill kita tidak bisa hanya diam, betul ya. Kita tidak bisa hanya berdiam diri tanpa kita tidak membuka diri. Kan ada orang yang memang dia punya kemampuan ini, dia pintar tapi tidak membuka diri dengan orang lain, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif sama pemilihan ini. Akhirnya bakatnya terpendam. Dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya bisa jadi orang yang hebat, bisa jadi pemimpin di masa depan. Jadi kalau tips yang Kak bisa tangkap tadi, Karen mau sampaikan bahwa belajar untuk memulai sesuatu ya, artinya jangan pernah malu untuk memulai itu, karena Karen sudah buktikan kan ketika mengikuti berbagai kegiatan pemilihan Miss Teenager, terus juga tadi ada beberapa yang didapat prestasi, itu semua kan dimulai dari ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan juga sangat sulit juga ya untuk bisa meraih itu. Jadi intinya itu kita harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Diri kita sendiri.
Yang dulunya kita hanya suka main game, Ya. diam-diam di kamar, tidak bersosialisasi. Nah, kita harus keluar dari situ. Ya. Kecil-kecil saja, contohnya mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dan Kegiatan-kegiatan di mengikuti sekolah. kesertaan dalam kegiatan di luar lingkungan juga, seperti remaja-remaja kan ada pemilihan remaja teladan. Ya, Nah, karena itu kalau di BIMK ada pemilihan remaja teladan. Oke. Berarti harus betul-betul belajar ya. Tidak boleh hanya diam ya. Oke, jadi untuk teman-teman ini tips dari Karen. Karen sampaikan bahwa untuk para remaja kalau mau berprestasi tidak boleh menutup diri, betul ya. Kalau mau berprestasi tidak boleh menutup diri, harus memulai melangkah dan paling penting keluar dari zona nyaman. Karena seseorang ketika sudah ada di zona nyaman, dia akan jadi nyaman dan dia akan lupa segalanya. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Oke. Sejauh ini prestasi yang sudah diraih Karen, ada tidak sosok yang menjadi contoh dan teladan dalam kehidupannya Karen sampai bisa memotivasi Karen, membuat Karen semangat untuk meraih setiap prestasi yang direncanakan? Ada tidak? Sosok, contoh dan teladan siapa? Banyak sih, Kak. Oke, banyak. Salah satunya? Hillary Lasut. Oh ya Kak Hillary. Iya. Kenapa dengan sosok Kak Hillary? Karena dengan usia muda dia sudah memiliki prestasi dan ya menjadi contoh yang baik untuk saya tiru. Oke. Jadi Kak Hillary memang contohnya ya, anak muda yang berhasil juga ya Kak Hillary. Oke, jadi contoh. Nah, kalau sosok dalam kehidupan keluarga siapa? Orang tua. Orang tua pasti ya. Orang tua. Gimana perannya mama dan papa dalam kehidupannya Karen? Peran mereka sangat membantu karena ya dalam kehidupan seorang anak tanpa adanya bantuan orang tua pasti itu akan sulit berkembangnya. Gitu. Jadi memang ada dorongan juga ya. Iya. Jadi kita butuh dorongan dari keluarga juga, terkhusus orang tua. Orang tua ya. Oke. Nah, ini sekarang SMA ya. Sekarang di SMA. Ada rencana ke depan? Kuliah atau mungkin mau sekolah apa gitu? Ada. Mungkin boleh diceritakan sedikit. Saya kedepannya mau masuk jurusan teknik sipil. Teknik sipil? Iya. Kenapa teknik sipil? Kalau tinggi kalau Kak potong sedikit. Kalau tinggi kenapa tidak masuk pramugari gitu? Atau mungkin ke bank atau ke politik atau ke apa, maksudnya masuk ke dunia pemerintahan. Kenapa ke teknik sipil? Bukan cuman teknik sipil sih Kak. Oke, ada beberapa. Ada beberapa ya? Beberapa. Contohnya itu saya ingin menjadi entrepreneur woman. Oke, entrepreneur. Oke. Terus? Dan insinyur kontraktor. Oh, insinyur kontraktor. Jadi masuk teknik tujuannya itu. Kenapa suka itu? Lihat-lihat ya. Jadi punya rencana ke depan ingin kuliah. Ingin kuliah. Berarti SMA kapan lulus ya? SMA ini SMP ini sekarang SMA ya. SMA ketika lulus beranjak ke kuliah. Rencananya kuliah di mana? Unstrat atau di mana? Atau mungkin keluar? Keluar ya. Oke Karen. Jadi memang kita kembali lagi bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan. Nanti akan masuk di perkuliahan, tentunya skill ini sangat penting sekali. Dan Karen juga sampaikan bahwa tadi mama, sini juga hadir mama ya. Mama juga ada sementara hadir, mama juga sementara lihat. Mama dan papa juga memang sangat penting untuk melatih, karena orang tua juga, bagi Kak, orang tua juga punya peran penting sekali dalam mendidik Karen dalam hal ini dan juga teman-teman yang lain. Jadi harus menghormati tentunya ya, menghormati orang tua. Oke. Sekarang bernabungannya di mana?
Kalau kalau Miss Teenager pasti kan ada tempatnya bernaungan, atau memang sama dengan Kak Yudi. Kak Yudi kan dia sebagai owner juga ya dan juga pendiri Miss Teenager. Ada tidak dalam dekat-dekat ini mengikuti kegiatan-kegiatan, atau mungkin sampai saat ini masih fokus di studi sekolah? Iya, masih fokus di studi. Sekolah ya. Oke, jadi memang untuk saat ini memang fokusnya di sekolah. Nah, Kak juga ingin mau tanya tentang prestasi. Kita kembali juga, ada yang menarik tadi, sedikit prestasi yang disampaikan di sekolah sendiri dan juga di gereja. Kalau di gereja tadi sempat ngobrol bahwa aktif juga di kegiatan-kegiatan remaja ya, di kegiatan-kegiatan remaja. Nah, kalau di sekolah sendiri pernah tidak dipercayakan menjabat apa gitu di sekolah, pegang tanggung jawab, atau mungkin waktu di SMP pernah SMP. masuk anggota OSIS. Oke, masuk anggota OSIS ya. Oke, dipercayakan jadi anggota OSIS. Iya. Jadi memang dari dulu sebenarnya sudah punya punya dipercayakan banyak hal. Akhirnya ketika sekarang sudah terbiasa mengikuti kegiatan-kegiatan dan bisa menangkan. Jadi memang dari dulu kalau yang Kak tangkap benang merahnya, memang dia sudah terbiasa dengan mengikuti berbagai kegiatan. Akhirnya ketika mengikuti satu hal, kegiatan yang besar seperti pemilihan Miss Teenager ini, sudah tidak kaku lagi ya. Iya. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke anak-anak muda, terutama remaja, tentang apa yang kita bahas hari ini. Ini sudah beberapa menit ya kita bahas tentang mengasah skill. Ada tidak yang ingin disampaikan ke para remaja yang umur 15 tahun sekarang, yang sementara mencari jati diri, mungkin dorang tidak tahu memulai dari mana? Mungkin Karen bisa berbagi, silakan. Tentang topik kita saat ini, yaitu update skill Ya. atau mengembangkan skill dari diri kita. Menurut saya, saat di usia seperti ini, ya itu sangat penting sekali mengupdate skill kita dan bakat kita, minat bakat kita. Oleh karena itu, kita jangan terpengaruh dari lingkungan kita, dari pengaruh buruk. Contohnya pergaulan bebas dan hal-hal tidak baik lainnya di usia remaja. Karena dengan hal tersebut dapat berpengaruh tidak baik bagi diri kita. Dengan pengaruh tidak baik dari diri kita, pastinya itu juga akan berpengaruh sangat besar di masa depan nanti. Karena itu saya mengajak kita semua untuk rajin-rajinlah berorganisasi dan jangan stuck dalam zona nyaman kita sendiri. Dari diri saya, mengikuti organisasi-organisasi, bersosialisasi itu sangat penting karena dapat mengasah kemampuan saya berorganisasi, dan juga banyak dari diri saya yang saya rasakan dapat berkembang setelah saya bersosialisasi, mengikuti organisasi-organisasi yang saya ikuti. Oke, boleh? Boleh. Oke. Jadi Tribuners, kesimpulan yang Karen sampaikan tadi bahwa jangan malu, jangan takut untuk berorganisasi dan bergaul ya tentunya di lingkungan. Tetapi bergaul dengan yang pergaulan ada batas pergaulan yang baik. ya, karena memang pergaulan yang buruk akhirnya menjatuhkan kita juga ya nanti ya. Jadi untuk para remaja ini sudah jadi contoh. Memang Karen adalah salah satu contoh nyata dalam kehidupannya. Dia sudah meraih banyak prestasi dan itu dibuktikan dengan menjenang beberapa gelar, dan sekarang juga dia bertugas sebagai Miss Teenager Sulawesi Utara 2022. Dan rahasia yang ia berikan bahwa jangan pernah takut untuk berorganisasi dan bergaul, tetapi ada batasnya. Karena ketika berorganisasi, terbuka diri untuk orang lain, terus juga berani untuk memulai, pasti akan berprestasi. Betul toh? Ya, karena Karen juga sudah buktikan. Jadi itulah rahasia dari Karen, dari pengalaman sendiri tentunya. Dan semoga ya Tribuners, di bincang-bincang kita yang singkat ini di saat ini bisa juga memotivasi remaja-remaja yang lain yang sudah nonton. Terima kasih. Semoga
Karen juga ke depan bisa terus mengasah skillnya karena masih punya rencana ke depan ya, mau kuliah insinyur dan lain sebagainya. Semoga ke depan rencana-rencananya bisa diberkati Tuhan dan semoga bisa sukses. Oke Tribuners, mungkin itulah bincang-bincang kita di waktu yang singkat ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Tribun Manado. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Selamat sore semuanya.